menggambarkan seperti Babilonia. Banyak harimau-harimau ganas. Untuk itulah dikirim ini surat ini pada supaya mereka bertahan terhadap penderitaan. Tapi bukan hanya penderitaan. Dalam retret yang lalu, retret staff saya berkata, bertumbuh adalah satu-satunya jalan menyelamatkan siswa dan mahasiswa kita dan alumni dari generasi yang hancur dulu. Homoseks di mana-mana terjadi, lesbi di mana-mana terjadi, gaya hidup munafik. Seorang pengkhotbah berkata dengan sangat tajam, tampilannya malaikat, dalamnya penuh pornografi. Begini, ngomong begini. Oh iya, salah satu yang menegur saya, hati-hati loh Bang, itu sudah pernah menggugurkan kandungan. Hah? Jangan abang terlalu puji-puji dia. Masa? Abang nggak tahu aja. Saya kenal pribadi. Oh tidak, saya nggak kenal pribadi. Saya kenal kalau saya diundang. Dan dia sering undang saya persekutuan di kantornya. Ya banyak abang tidak tahu. Waktu Samuel sebelum berangkat ke Amerika, dia berkata kepada saya, Tulang, saya harap Tulang mengerti kehidupan Jakarta. Tidak semulus yang Tulang lihat. Sangat banyak kemunafikan. Dan disitulah abang melihat. Tulang. Doa saya, semua kita ini transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang munafik. Kalau kita munafik, kita membohongi diri, kita membohongi Tuhan. Kita harus bertumbuh. Waktu kita bertumbuh, maka kita bisa bertahan, baik terhadap negatif maupun terhadap godaan kenikmatan. Oh nggak gampang. Jangan hanya pikir godaan itu hanya dianiaya, dimusuhi. Nah, kenikmatan. Mengapa misalnya seorang memilih alumni di sini, bukan di sini? Mengapa tetap setia di sini, tidak pindah ke sana? Padahal sekarang itu perusahaan-perusahaan saling membajak, saling menggoda, beri gaji setinggi-tingginya. Mengapa? Pak Sunario saya tanya, mengapa kau pilih ini dan kau keluar dari gaji yang lebih tinggi? Dia berkata apa? Di sini saya pun lebih bebas melakukan pelayanan di kampus, ada waktu fleksibilitas. Kalau di tempat itu tidak bisa seperti itu. Robert Tobing juga dulu begitu. Oh, apa di sini? Purek. Nggak lagi purek kan ya? Saya tanya, kenapa kau keluar dari satu company besar, kira-kira 15-20 tahun yang lalu, gajinya 3 kali lipat, kau ambil ini? Dia berkata, di sini saya, hati nurani saya lebih bersih, lebih bisa menyerahkan iman saya, dapat sepertiga. Saya berkata kepada teman, doa supaya di STT Trinity Parapat muncul doktor teologi, cinta Tuhan, otaknya kenal Alkitab, tidak ragu-ragu, dan mau menyerahkan diri menjadi dosen STT Trinity Parapat. Bukan hanya dosen, full time, bukannya full time, bisa jadi wakil rektor. Mereka bilang gini, apa mungkin itu Pak? Loh, kok nggak mungkin? Kok saya bisa? Saya kan dokter. Mereka bilang, ya Bapak manusia langka lah. Tapi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, memang gak ketemu ya. Saya jadi teringat seorang berkata, dulu kita kira setelah Anda doktor, Anda akan menjadi dosen di mana gitu, di luar negeri gitu, di Australia gitu, di mana gitu. Di Parapat tadi. Loh, saya dalam hati saya, kalau saya mau, saya bisa di situ. Saya diundang di situ. Kira-kira 5 tahun lalu sebelum pulang ke Indonesia, itu Lutheran World di Asia mengundang saya. Kami sedang mencari seorang doktor biblika Lutheran, mau kami tempatkan mengajar di Universitas X dengan gaji sekian ribu dolar. We really hope that you will accept this offer. Kami sudah lama meneliti dan kami mendengar salah satu kami putuskan tiba kepada Anda. Tolong dijawab segera. Saya bilang, that is not my calling. I must go back home as soon as possible. My people waiting for me. Saya berkata begitu. Oh iya. Jadi kalau orang berkata duit, saya bilang sudah lama saya maaf
belakangi duit. Kalau nggak kayak bahasa bediki, sudah lama saya pantati duit. Maafkan pakai istilah. Orang kejar, saya bilang yang kalian kejar, saya sudah lama putuskan dia. Waktu saya memilih berkandas dan menolak, misalnya di Tosan Prima Murni, perusahaan baja di Pulau Galuh, itu gajinya tidak ada sepertujuh. Ada sepertujuh. Jadi kalau imanmu bertumbuh karena penyerahan kita, bersyukur sama Tuhan. Doakan kami sesekali pertumbuhan tidak jatuh dari langit. Oh ya, saya melihat bagaimana anak saya dideketin, dibina sama Kalina. Dalam hati saya, Tuhan terima kasih Tuhan, mahal ini Tuhan. Saya kasih orang 10 juta, belum tentu anak saya bisa sebagus yang dibina Kalina ini. Oh begitu. Don't take it for granted. Itu sebabnya teman-teman guru sekolah minggu, guru remaja, saya ajak semua makan sepuasnya, terutama nasi pesan sebanyak-banyaknya. Setelah itu saya bilang apa? Mewakili orang tua sekolah minggu dan remaja, saya ingin berterima kasih kepada kalian yang mengelola kemarin ratusan sekolah minggu dan remaja. Saya bilang gitu. Saya bersyukur istri saya tidak ribut ketika tahu itu. Kalau dia ribut, ya saya memang sudah siapkan kuping tebal. Apa ini? Uang sekolah anak-anak banyak. Ini, sebentar lagi nih. Oh kalau dia begitu, saya akan berkata, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, pengeluaran datang terus. Jangan terhalang nanti. Lalu apa rahasianya? Next. Ya. Apa rahasianya? Kalau kita lihat, rahasianya itu adalah Allah sendiri. Bagaimana? Rahasianya adalah Allah, kuasa Allah. Nikmati ayat 3. Mari kita baca ayat 3. 1, 2, 3, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Karena apa? Kuasa ilahinya. Atau dia bicara juga seperti seperti sebagaimana His divine power. Lihat ini, bicara soal Allah yang berkuasa. Nah kalau Allah yang berkuasa, saya langsung ingat Martin Luther. Ketika dia terancam mau dibunuh, mau mati, maka Martin Luther berkata apa? Di sini saya berdiri. Itu judul bukunya, Here I Stand. Saya tidak bisa lari, saya tidak bisa melakukan yang lain kecuali taat kepada firman-Nya. Biarlah Dia menolong aku. Maka dia menciptakan lagu Allahmu benteng yang teguh. Meski besar sengsaramu, pertolongannya nyata. Bicara soal kuasa, kita tidak bicara kuasa presiden, kita tidak bicara kuasanya Obama, kita bicara kuasa pencipta dari mereka semua. Puji Tuhan. Itulah rahasianya. Sebagaimana Allah yang berkuasa, dikatakan di sini telah menganugerahkan. Ini lebih tepat, perfect pasif itu lebih tepat. Telah dianugerahkan. Kita itu pasif, Allah itu aktif. Kita pasif dalam penyerahan aktif, kita pasif mengalami. Allah aktif. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Perhatikan, bukan salah. Ini Indonesia bagus. Saleh dan salah. Firman Tuhan berkata, jangan salah terus. Orang berkata to err is human. Berbuat salah adalah sifat manusia. Saya berkata itu salah. Fallen human nature itu memang to err is human. Tetapi the redeemed nature, ingat ini, manusia yang diperbudak dosa, berbuat salah itu wajar. Karena apa? Non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa. Kita bisa tahu yang baik, tapi terus berdosa. Tidak ada kemampuan.
Tapi orang sudah diredeem, posse non peccare. Kita dimampukan tidak berdosa. Itulah isi 2 Petrus 1. Merdeka berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Itu 2 Petrus 1. Barang siapa berkata jatuh bangun adalah the human nature. No, itu adalah human nature yang belum dia mengalami Tuhan. Ada kuasa ilahi. Lihat lagi rahasianya apa? Janji-janji Allah, promises, jamak, evangelmata, jamak. Jadi ada kuasa, dinamis, seperti dinamik dari the highest being, Allah pencipta semesta. Jadilah bumi, jadi bumi. Jadilah terang, jadi terang. Jadilah lautan, jadi lautan. Jadikan ikan, jadi ikan. Dia berkuasa based on his power, berdasarkan kuasa dan janji-janji. Perhatikan, menarik sekali. Petrus menggabungkan 2, power, dunamis, and promises. Nah, kita sering berbuat janji, tapi seringkali nggak bisa menepati, betul nggak? Makanya orang berkata, never make a promise if you cannot carry it out. Jangan berbuat janji kalau tidak bisa melaksanakannya. Kalau kalian berkata, aku sayang padamu sampai mati saya. Oh iya, pacaran juga begitu. Belum pasti bidik-bidik dulu. Bidik-bidik. Sesudah didoakan dan mantap, aku mau sama kamu. Kau mau? Kita mau. Kita pacaran. Kita bangun keluarga. Kita punya anak 5. Kita persembahkan semua hamba Tuhan. Oh iya, kemarin itu kami 27 tahun pernikahan. Kita menikmati. Kita seperti pacaran, saling memandang, mata melihat mata. Tidak banyak bicara, hati berbicara. Lalu saya bilang sama si Billy, itu mana itu 25 tahun silver wedding? Saya sudah hapus gitu. Ya hapus. Kenapa? Mana ini kita tonton? Saya mau melihat mama 27 tahun yang lalu. Dan saya akan kaitkan mama yang sekarang agak sedikit mulai terliput dengan 20 tahun yang lalu yang ketat, tergelincir lalar di wajah. Iya, setelah kita cari-cari akhirnya ketemu. Setelah ketemu lihat waktu jalan ten gitu. Terus siapa yang ngomong, apa Stefan apa si Abdi apa si Risti dong. Papa itu Stefan banget ya. Dalam hati saya, Stefan itu papa banget. Oh tapi mungkin maksudnya karena dulu saya masih muda sekali. Oh Stefan banget. Gitu. Saya tidak tahu Stefan datang di sini kan. Sorry namamu disebut. Oh saya senang cerita supaya kita jangan berteori saja terus. Hidup itu indah, betul. Berjanji, saya berkata sama istri, kita doakan sampai tua kita mesra. Maka permohonan saya sama istri saya di hari ulang tahun ke-27, saya bilang, Ma, tekad ya, makin tua jangan berantem kita ya. Soalnya anak-anak makin gede, makin pergi tuh. Kita berdua sisa di rumah. Kalau kita nggak kompak, nggak ada kawan. Kuasa dan promises digabung. Allah memberikan janji-janji untuk hidup saleh. Janji-janji. Dan perhatikan kata yang digunakan, 2 kata. Janji yang berharga dan sangat besar, precious, berharga dan sangat besar. Bayangkanlah apa janji-janji Allah. Kalau kamu bikin catatan nanti renungkan atau besok, apa sih janji-janji Allah yang berharga? Mungkin kamu ingat salah satu janjinya, saya percaya pasti hidup kekal, tidak terbayar. Apa sih janji Allah?
penyertaan selama hidup. Dia menyertai saya dengan kuasa yang ajaib. Wah, itu besar. Saya tidak terlalu pusing berapa miliar uang saya. Saya selalu minta yang penting, Tuhan, selama saya hidup melakukan karyamu, penyertaanmu ada di sana. Saya tidak takut seluruh dunia tidak setuju dengan pemikiran dan doa, asal itu benar-benar dari Tuhan dan Tuhan menyertai. Saya siap membayar harga. Dari dulu adik-adik saya pasti tahu, salah satu ceramah yang sering kita bahas adalah the cost of commitment, harga penyerahan diri. Siap melayani, siap bayar harga. Siap anak Tuhan, siap bayar harga. Nyontek, sudah lama saya tinggal. Bolos, apalagi. Itu biasa. Mimpin, nyanyi, WL, God and God alone. Begitu ujian kepepet nyontek. Nanti setan itu bisa ngeledek. God and God alone. Ini ya. Kita nyanyi God and God alone, luar biasa hebatnya. Kita berselingkuh, nggak bisa, hati nurani nggak enak. Saya bilang, Tuhan, nikmat sekali kerohanian. Saya mau, saya menikmati itu. Kuasa, janji, kamu. Inilah dasarnya hidup saya. Puji Tuhan. Jadi bukan dirimu, tapi perhatikan, dikatakan di sini dua hal yang penting. Apa itu? Supaya olehnya kamu boleh, next ya, ayat 34. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? The nature of God, godly nature. Kamu boleh mengambil bagian. Kata mengambil bagian adalah partaker, koinonia. Kamu share the nature of God's love. Kamu bisa mengasihi kasih Allah. Tadi malam begitu selesai pelayanan setengah 12, lalu datang seorang, disalamkan tempel sama saya uang. Saya berkata, maaf Tuhan, saya tidak terima uangmu 1 sen pun. Hidup yang dilayani berubah, pulang dari sini honorer tidak ternilai. Oh, itu kita praktekkan. Uang tidak bisa membayar saya. Saya pernah ditanya, honor Bapak yang pantas kira-kira berapa? Kami mau kasih honor. Saya bilang 30 juta. Hah? Tak kebanyakan, Pak. Iya, saya ditanya 30 juta. Saya pikir sedikit dong 30 juta. Saya seorang dokter, pengalaman, studi semuanya di luar negeri. Oh iya, masa 3 juta? Kalau persembahan kasih oke, 3 juta boleh, 300.000 boleh, 30.000 pun boleh, gratis pun boleh. Nah, kalimatnya kan yang pantas. Jadi saya bilang 30 juta. Oh iya, abang percaya diri banget deh. Masa minder? Dokter latih, apa ini? Gara-gara luka kita honor dikit lalu kita enak. The nature of God. Apalagi perhatikan ini, luput dari hawa nafsu dunia. Wow. Luput apa itu? Lepas. Positifnya melalui kuasa dan janji Allah, you share the nature of God. Pada saat yang sama otomatis ketika kesucian Allah, kasih Allah kau miliki, maka sebaliknya tidak ada kenajisan, tidak kau nikmati dosa. Itu otomatis. Tidak mungkin kau berselingkuh, otomatis. Tidak mungkin kau bergelimang dosa, itu otomatis. Tidak mungkin hatimu beres berbohong, itu otomatis. Saya suka. Ada kuasa, ada janji-janji. Minta janji tiap hari. Saya butuh pertolongan, saya butuh kekuatan, saya butuh kesegaran rohani, roh yang menyala-nyala. Saya ingin melayanimu sampai begini. Tuhan bisa kasih. Positifnya, the nature of God, like being like Him every day. Negatifnya, lari, fugo, lari, terlepas,
menjauh dari semua negatif. Jangan makin dekat kepada yang negatif, harus makin jauh. Next. Nah, tapi lihat, jangan hanya Allah. Respons kita sangat penting. Allah sudah kasih kuasa dinamis, Allah sudah kasih janji-janji, tapi Allah juga menuntut respon. Nah, di sini gaya bahasanya, kalau kalian mengerti Yunani, itu sangat serius. Itulah sebabnya ayat 5 sebenarnya bukan justru karena itu, terlalu biasa. Dalam bahasa Inggris New International Version diterjemahkan for this very reason. Itu cara NIV menerjemahkan. Dari bahasa Yunani itu geo malon. Kalau menerjemahkan harfiah, now therefore even more I'm telling you, saya ingin menegaskan hal yang lebih penting lagi. Itulah biomalon. Apa itu? Kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu. Sungguh-sungguh. Lalu dia menyebut 7 hal. Apa itu sungguh-sungguh? Terjemahkan NIV, make every effort to act. Segala macam usaha. Nanti kita lihat 7 hal. Lakukan segala macam usaha. Atau diterjemahkan spude, rajinlah kamu. Iman, pengetahuan, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Rajin, tambah-tambah. Itu yang diminta. Even more, dia malu.